Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah malam ini saya bisa silaturahim ke sini untuk kita sama-sama mengkaji, mempelajari sirah nabawiyah, yaitu sejarah Nabi. Yang lalu sudah sampai pada penduduk kota atau Jazirah Arab, yaitu salah satunya adalah suku Badui. Kalau kita lihat sejarah nenek moyang Nabi kita di Muhammad SAW, yang pertama ya, Nabi Muhammad nenek moyangnya bernama Hasyim bin Abdul Manaf, adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah, masyarakat dan penduduk Mekah mematuhi dan menghormati beliau ya. Sehingga pada suatu saat Hasyim bin Abdul Manaf memerintahkan kepada penduduk Mekah, ya kan, membagi dua bagian dalam pengembaraan. Kan penduduk sana hobinya mengembara, berkabilah. Kalau musim, ya kan, panas. Jika musim dingin tiba, pergilah kamu berdagang ke Yaman, karena di Yaman cuacanya cukup panas. Kalau musim panas tiba, diperintahkan untuk pergi ke Syam. Daerah situ daerah sejuk. Sehingga kepemerintahan Hasyim bin Abdul Manaf ini disayangi, kan, dikagumi oleh penduduk Mekah. Maka di bawah kepemimpinan Hasyim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan, perniagaan, ya kan, pasar-pasar ramai, ya kan, perekonomian juga meningkat. Di situ sudah mulai ada, jadi disebut zaman jahiliyah, bukan mereka bodoh-bodoh, bukan. Mereka punya pendidikan semua. Nanti saya jelaskan sebelumnya. Mereka sudah bisa mengatur atau membuat satu departemen yang mengatur urusan kemasyarakatan. Ya, salah satunya adalah hijabah, itu yang bertugas memegang kunci Ka'bah. Ada juga sikoyah, yaitu petugas beserta seluruh stafnya yang mengatur urusan irigasi perairan, baik untuk perairan perkebunan atau perairan untuk kebutuhan minum. Kalau sekarang zamannya PAM ya, ngatur PAM. Ada juga yang disebut dengan rifadah, mengatur pembagian dana didistribusikan kepada orang yang tidak mampu. Sekarang namanya Departemen Sosial. Mereka sudah punya aturan-aturan itu. Dan kiadah itu pertahanan, urusannya urusan perang. Kalau ini tugas kiadah. Tetapi dalam keseharian masyarakat sana juga masih percaya tahayul. Ini namanya tahayul itu bukan di Indonesia aja. Namanya tahayul, tadayur, ya kan? Jadi bukan di Indonesia aja, di hampir seluruh dunia ada, termasuk di
Jazirah Arab itu ada namanya tadoyur, percaya pada burung, ya kan? Kalau ada burung mengitari kepalanya, terus burungnya terbang ke kiri, udah mendingan nggak usah dagang, bakal rugi gitu kan. Kalau burung-burung muter di atas kepala, terus burungnya terbangnya ke kanan, mendingan berangkat. Sehingga kadang-kadang ada orang yang ketawa, ada orang yang termenung. Ada yang ketawa termenung. Ketawanya apa? Karena burung itu setelah muteri kepala terbang ke kanan. Bagi yang termenung, dia bingung. Bingung apa? Burung itu terbang ke kiri, gitu kan? Ya, itu tadayur itu ada sejak dulu sampai sekarang juga masyarakat kita masih ada, ya kan? Percaya yang begituan. Di samping masyarakat sana juga pasti percaya dengan tadoyur, tahayul. Sampai sekarang juga masih ada orang yang bilang angka 13 itu angka sial. Itu ya. Angka 13 sial. Maka kalau punya rumah nomor 12, ya kan? 12A atau 14A, 12B. Nggak mau 13. Karena angka 13 sebut angka sial. Bukan sampai itu aja Bapak Ibu sekalian. Ibu pernah naik pesawat nggak? Kalau saya beberapa kali ya, ke Makassar kemana gitu kan, ke Singapura. Itu bangkunya aja nggak ada nomor bangku 13. Kalau kita beli tiket karcis itu nggak ada bangku 13. Kalau nggak 12A, 12B, 14A, nah gitu. Masih percaya. Dari zaman dulu itu orang percaya pada angka-angka sial. Itu di samping masyarakat sana percaya tadoyur, percaya yang tahayul, juga pengabdi penyembah berhala, sehingga mereka mau mengorbankan apa saja kalau sudah memuja berhala sesajennya gitu, binatang, ternak, apa saja dikorbankan. Nah, awal sejarahnya adanya berhala itu pada satu saat ada orang penduduk Mekah, ya kan, ya, yang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar yang diberi nama Hubal, dibeli dari Syam. Di Mekah berhala tersebut ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang masyarakat menyembahnya. Maka nanti pada saat penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam, itu jumlah berhala ada 360 berhala. Dirubuhkan semua, ya kan, dibersihkan. Ada yang dari patung batu, ada dari kayu yang diukir, ada yang dari perunggu, ada yang dari apa tuh, bentuk-bentuk berhala macam-macam. Disebut juga zaman jahiliyah karena kegemaran masyarakat sana, ya hobinya mabuk. Kalau mabuk pasangannya apa? Judi, ya kan? Mabuk pasangannya judi, terus main perempuan. Nah, itu menjadi apa namanya, kegemaran. Walaupun tidak semuanya, ada juga yang nggak suka pada perbuatan demikian, sama dengan kita di sini, ya kan. Di masyarakat tuh nggak semuanya hobi pada itu, tapi mayoritas penduduk sana itu hobinya itu, ya kan. Nah, disebut jahiliyah, ya kan. Nah, di masyarakat inilah nanti Nabi Muhammad SAW diturunkan memperbaiki, ya kan. Wa istu li utamima, maka riman akhlak, diperintahkan untuk memperbaiki akhlak itu moral bangsa yang sudah rusak, ya. Walaupun secara struktur pemerintahkan sudah ada. Di samping gemar minum dan judi, kan, biasanya kalau orang-orang sana itu minumnya bukan lagi pakai botol, Pak. Dia punya kolam-kolam arak,
kolam-kolam arak dia. Dan judi di sana bukan pakai kartu yang kayak ini ya zaman sekarang, yang itu dari Cina semua. Ya pakai kayu dikasih nama, dari kocok keluar nama si fulan, dia dapat. Kalau ternyata di kayu itu dikocok nggak ada namanya, orang ini kalah, harus menyerahkan taruhannya itu bukan 1.000 2.000, taruhannya unta, binatang-binatang ternak yang buat taruhan beliau. Nah itulah kegemaran ya kan masyarakat di sana. Akibat daripada kerusakan yang sudah luar biasa itu, maka hobi ya kan, ini masuk pada bagian ketiga, mereka suka merampok, membunuh ya kan. Kalau pulang ya itu karena hammer itu luar biasa pengaruhnya, sehingga lupa pikiran normal itu tidak berfungsi dengan minuman-minuman keras itu kan. Di samping hobinya merampok, membunuh, juga mencuri kan, itu menjadi satu yang biasa aja, syirik, namanya syarik itu pencuri. Maka setelah datang Rasul dan meluruskan masyarakat itu, maka tugasnya adalah kalau pencuri itu dipotong tangan, eksekusinya hukumnya, sehingga kapok orang itu. Yaitu Al-Quran mengatakan baik pencuri laki-laki atau perempuan, potonglah tangannya. Tetapi tidak nggak semua orang yang mencuri itu juga dipotong tangan. Nanti di zaman-zaman Nabi itu banyak kejadian-kejadian yang kayak begitu, tapi tidak dipotong. Ada seorang pengusaha naruh roti makanan dan punya seorang pembantu budak pengusaha itu pergi bersama keluarganya. Pergi dikunci dari luar, si pengusaha itu, si budaknya kelaparan. Karena kelaparan diraba-raba di atas lemari ada makanan roti, dimakanlah sama dia. Setelah si majikan pulang, rotinya nggak ada, habis dimakan oleh pembantunya, oleh budaknya itu. Maka ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, budak saya mencuri, tolong potong tangannya. Oh iya, panggil. Setelah dipanggil, kenapa kamu mencuri? Saya pintunya digembok dari luar ya Rasulullah, selama 4 hari lebih, hampir seminggu, nggak ditinggalin apa-apa. Nah begitu saya raba-raba, ada makanan, ya saya makan yang ada di situ. Oh, kalau begitu yang salah kamu, majikan kamu bayar denda. Ini yang benar, karena kamu ninggalin orang nggak dikasih apa-apa, gitu kan. Jadi nggak semuanya, terus. Jadi yang disebut dengan pencuri yang ya ada profesinya. Sampai sekarang nggak begitu Pak di Arab. Kalau ada pencuri satu nih, ini dikasih kayak tato, gambar bintang, satu, dilepas, ketangkap lagi 2. Tangkap lagi 3, baru potong, berarti lu tambeng ini, ya kan? Namanya badung, udah 3 kali terus-terusan sudah nggak bisa dibilangin, nggak langsung, nggak serta merta. Ini kan yang dipropagandakan orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Di samping itu juga kondisi masyarakat itu juga suka menyiksa binatang. Karena mereka punya paham orang yang sudah meninggal itu akan menjelma jadi burung. Maka agar jadi burung yang baik, dan hobinya orang yang meninggal ini dulu naik onta ini, maka onta ini diikat di batu nisannya atau di makam itu sampai berhari-hari menyiksa sampai mati itu onta, ya kan? Sampai mati, menyiksa binatang namanya. Nah itulah kondisi masyarakat sebelum lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah kita sekarang kembali kepada nenek moyangnya, yaitu penguasa Mekah pada saat itu yang ditunjuk dari sini masyarakat, namanya Hasyim bin Abdul Manaf.
pada satu saat Hasim bin Abdul Manaf ini berdagang menuju Syam. Orang Arab itu kalau berdagang rombongan bukan 1-2 orang, berkabilah, namanya kabilah. Kabilah itu puluhan, bisa ratusan rombongan. Kenapa begitu? Menghindari terjadinya perampokan, begal di tengah jalan. Kalau cuma 2 orang, 3 orang habis sama begal, padang pasir kayak begitu. Nah, Rasul Hasim ini pada saat menuju Syam mampir ke Yasrib. Yang kebetulan yang kemudian Yasrib itu bernama Madinah. Di Yasrib, Hasim melihat ada seorang wanita yang baik dan cukup terpandang. Sehingga Hasim tanya, perempuan itu siapa? Tanya Hasim pada orang-orang penduduk Mekah, penduduk Yasrib. Nah, dia menjawab bahwa wanita tersebut bernama Salmah binti Amr. Salmah binti Amr itu siapa? Dia itu telah ditinggal oleh suaminya atau janda lah, Kini dia hidup sendiri, menjanda. Lalu Hasim melamarnya. Mendengar Hasim melamar Salma dan Salma pun menerima lamaran tersebut. Diterimalah, jadilah perkawinan pada saat itu. Dan dari perkawinannya, mereka lalu menikah. Hasim tinggal di Yasrib bersama, beberapa lama. Ketika Salmah mengandung, Hasim melanjutkan perniagaannya, melanjutkan perjalanan. Namun itu kali terakhir Salmah melihat suaminya, karena Hasim tidak pernah kembali lagi. Ia meninggal dunia, meninggal di Palestina, dagang berhari-hari, bulan-bulan. Jadi Salma itu ditinggal dalam keadaan hamil. Setelah hamil sesuai dengan apa yang ditentukan terjadi kodrat pada manusia atau pada wanita, Salma melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Saibah namanya. Saibah, Sementara itu, sepeninggalan Hasim, kedudukannya sebagai pemuka masyarakat di Mekah diganti oleh adiknya Al-Muttalib. Itu Al-Muttalib. Jadi Hasim meninggal di sana, kedudukannya diganti oleh Al-Muttalib, juga seorang laki-laki terpandang dan dicintai oleh penduduk Mekah. Orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyadah, yang berarti dermawan. Dia dermawan. Seorang pemimpin harus dermawan, Suatu hari dia mendengar bahwa Saibah, anak kakaknya, berarti keponakannya situ sudah mulai dewasa, yang tinggal di Yasrib tumbuh menjadi remaja, mulai meningkat, dan Al-Muttalib mengajak, ingin menengok keponakannya sana. Yang Al-Muttalib bilang kepada penduduk Mekah, saya akan menjenguk keponakanku di Yasrib, karena dia tuh anak abang saya, anaknya Hasim, anak Hasim. Dulu ayahnya, itu kakak saya, Hasim, adalah pemuka Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya, menggantikan
aku itu adiknya. Jadi yang berhak adalah anaknya Hasim namanya Saibah. Ketika Al-Muthalib bertemu dengan Saibah di Yasrib, dia tersentak, kaget melihat anak ini. Karena Saibah itu mirip sekali dengan bapaknya. Itu Hasim, mirip sekali kan. Mirip dengan Hasim, sehingga Al-Muthalib bilang, "Mari nak, dipeluk, ikut paman aja gimana ke Mekah." Ya kan? Ikut paman ke Mekah. Tetapi dia menoleh ke ibunya, "Saya akan ikut kalau ibu saya mengizinkan. Kalau ibu saya mengizinkan, saya akan berangkat ke sana. Tapi jika ibu tidak mengizinkan pergi, aku akan tetap tinggal di sini." Jawaban Saibah. Nama Saibah diberikan karena ada julukannya, diberikan nama Saibah karena pada waktu lahir dari kecil udah ada ubannya di sini, satu rambut kan suka ada begitu tuh, anak kecil udah ubanan, ya kan? Karena Saibah punya uban waktu lahir dari kecil itu, sehingga disebut Saibah dipanggilnya. Selain Saibah, Hasim telah memiliki 4 putra dan 5 putri yang tinggal di Mekah. Jadi Hasim selain itu kan dari ibu yang namanya Salma. Selain dengan ibu yang namanya Salma, ada lagi wanita di Mekah yang melahirkan 4 putra dan perempuan. Dalam sejarah ini dijelaskan, kan, Abdul Muthalib bilang, kan, aku tidak akan membiarkan pergi, kan. Jawab ibunya Saibah, itu Salma. Salma minta izin kepada ibunya, "Ibu, izinkan saya pergi dengan paman saya Abdul Muthalib ke Mekah." Maka si ibu bilang, "Jangan nak, ibu sendirian di sini." Ya kan? Jawabnya itu dia mengizinkan. "Dia adalah buah hatiku satu-satunya. Wajahnya lah yang senantiasa mengingatkan aku pada wajah ayahnya," itu suaminya Hasim. "Aku juga menyayangi Hasim," kata Abu Thalib, "karena Hasim adalah kakak saya." Terjadi dialog di situ. "Bukan cuma aku yang menyayangi Hasim dan Saibah, tetapi penduduk kota Mekah juga menyayanginya. Mereka pasti akan senang sekali menyambut kedatangan putra Hasim, Saibah. Begitu melihat wajah anak ini, rasa sayangku timbul kepadanya. Seolah-olah aku melihat Hasim hidup kembali dan berdiri di hadapanku." Itu kata Abu Thalib. "Oleh karena itu, wahai istri awangku Salma, izinkan aku membawa pergi. Sesungguhnya Mekah adalah kerajaan ayahnya, dan Mekah adalah tanah suci yang dicintai oleh seluruh bangsa Arab. Tidaklah pantas putramu pergi ke sana dan melanjutkan sudah sepantasnya lah putramu pergi ke sana melanjutkan pemerintahan atau tahtah daripada ayahnya, dan saya sebagai paman akan mengundurkan diri, akan melepaskan jabatan itu." Itu terjadi dialog demikian begitu panjang. Maka Salmah memandang Saibah, ya kan, dengan mata yang berkaca-kaca. Hatinya ingin agar putra satu-satunya itu tetap tinggal di sisinya. Namun ia tahu, Salma juga tahu, bahwa masa depan Saibah bukan di Yasrib,
bukan di Madinah yang sekarang namanya, melainkan masa depan yang baik adalah di sana, di Mekah. Akhirnya ia mengangguk, ya silakan dah, kalau Saibah mau dibawa ke sana, saya izinkan dia berangkat bersamamu. Dengan izin dari Salmah, gembiralah hati Abdul Muthalib, mengajak keponakannya itu pulang ke Mekah. Saibah duduk membonceng unta di belakang pamannya itu. Nanti kan Abdul Muthalib jadi kakaknya Nabi nih, nanti banyak cerita ke sana, ya. Ketika mereka tiba di Mekah, orang-orang menyangka bahwa anak itu yang duduk di belakang Abdul Muthalib itu budaknya. Maka Abdul Muthalib marah-marah, bukan budak, inilah keponakanku, anak Hasyim, anak abangku, ya kan? Nah, sambil berkata, celaka kalian, dia bukan budak tapi adalah anak Hasyim, anak abangku. Nah, itulah, nah, nanti sejarah akan berulang. Setelah tumbuh dewasa, di sini Abdul Muthalib pun menjadi seorang pemuka Mekah sebagaimana Hasyim. Maka Saibah menggunakan nama Abdul Muthalib. Saibah kesana artinya tuh. Sementara itu Hasyim meninggal, hartanya dikuasai oleh saudaranya yang bernama Naufal, adiknya yang terkecil. Setelah dewasa, Abdul Muthalib hendak meminta harta ayahnya, tetapi Naufal menolak. Abdul Muthalib pun minta bantuan kepada ibunya yang tinggal di Yasrib. Orang-orang Yasrib dikerahkan, ya, mendatangi dengan membawa 80 pasukan berkuda. Naufal pun ketakutan dan menyerahkan hartanya Hasyim kepada Abdul Muthalib. Pada zaman pemerintahannya, Abdul Muthalib melakukan sebuah perbuatan yang akan dikenang sepanjang zaman. Jadi selama Abdul Muthalib itu memegang kekuasaan, ya, Abdul Muthalib melakukan satu gerakan, salah satunya penggalian kembali sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam dulu keuruk, Bu, ya, ketimbun tanah yang longsor. Nah, dicari di sini. Nah, ketemulah, nanti digali. Nah, itulah sampai di sini, kan? Apa namanya, penjelasan singkat dari sejarah atau sirah nabawiyah. Ini saya ceritakan nih Pak dari awal, dari sebelum lahir Nabi nih, dari mulai kakaknya Nabi masih remaja, masih zaman jahiliyah itu dulu. Sementara ini sampaikan ya, untuk apa, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bapak Ibu, barangkali dari penjelasan saya tadi ada yang kurang memahami, ada yang mau ditanyakan, monggo, ya kan? Kita apa namanya, masih ada waktu nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pada zaman jahiliyah di Mekah itu agamanya apa ya Pak Ustadz? Oh iya. Ya cuma itu aja pertanyaannya. Terima kasih ibu-ibu dari jamaah. Ada yang menanyakan agama atau kepercayaan bangsa Arab masa jahiliyah sebelum lahir Nabi itu apa, ya kan? Jadi banyak sebenarnya kepercayaan bangsa Arab agamanya, karena moyangnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau diurut ke atas, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Setelah
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Ismail terus sampai ke bawah. Nah, meninggal, lalu berubahlah pemikiran orang-orang itu sehingga terjadi semacam penyembahannya kepada berhala. Agamanya ada sebagian mengikuti milah Ibrahim, Nabi Ibrahim sebagian, terus kecil sekali, kan? Tapi mayoritasnya adalah penyembah berhala. Kalau kayak sekarang ya semacam animisme, dinamisme, tadoyur tadi itu, percaya burung, percaya atas segala macam. Bukan itu aja, termasuk percaya pada orang pintar, dukun. Ada zaman itu, Bu, dukun-dukun itu laku zaman itu. Kalau orang-orang Arab pakai cincin dari tembaga, dia sakti. Itu ada harisma. Maka ini dilarang oleh Nabi. Man ata arafan fa satu sein fa saddaqahu la tuqbal salatan arba'ina yaum. Barang siapa yang datang ke dukun-dukun menanyakan sesuatu dan diikuti nasihatnya si dukun tadi, misalnya pasang sajen, motong ayam hitam, ngasih kembang segala macam, la tuqbal salatan arba'ina yaum, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Bagaimana kalau datangnya tiap minggu, datangnya tiap bulan, ya ibadahnya sia-sia. Nah, dari dulu dunia perdukunan sudah ada, sehingga orang-orang lari orang pintar, ya kan? Di Arab sama cari orang-orang dukun-dukun itu. Jadi agamanya ya masih bercampur, ada yang milah Ibrahim, ada yang animisme, tetapi semua terkolaborasi dengan sebut alam jahiliyah. Masa kebodohan, masa kegelapan. Disebut jahiliyah bukan berarti mereka bodoh-bodoh, mereka ahli syair, ahli pemerintahan yang ngatur perairan, mengatur peperangan, mengatur harta, mengatur apa tadi saya sebut bantuan-bantuan sosial, sudah ada semua. Cuman hanya mengandalkan kekuatan, belum mau menerima ajaran Nabi. Nah, nantilah Nabi diutus, Nabi Muhammad di situ, di daerah yang orangnya keras, hobi dan sebagainya, diluruskan oleh Nabi sampai selesai nanti pada episode yang akan datang, ya kan? Selanjutnya episode itu kita lanjutkan. Untuk sementara sampai sini dulu, Bu, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya, tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa Abdul Muthalib itu adiknya Hashim. Sedangkan kalau kita lihat sanadnya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya. Sekian. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya yang sifatnya yang meluruskan, kalau memang dalam silsilah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya. Nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya atau episode yang akan datang, ya kan. Yang jelas Hashim ini Bani Hashim, nanti terkenal dengan Bani Hashim. Nanti itu rumpun kelompok itulah yang disebut dengan Bani Hashim, karena Hashim anaknya itu bukan satu aja, banyak gitu kan. Nanti insya Allah kesempatan yang akan datang dijelaskan kenapa, gitu kan. Nah, saya rasa itu dari saya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.